Aceh dan Sumatera adalah wilayah yang sejak dulu dikenal kaya akan hutan, bukan hutan kecil, tapi hutan hujan tropis yang luas dan lebat. Secara alami wilayah seperti ini seharusnya jarang mengalami banjir besar, karena tanahnya mampu menyerap air hujan dan akar pohon berfungsi sebagai pengikat tanah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, banjir dan longsor justru datang semakin sering. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar murni bencana alam? Atau ada perubahan besar yang selama ini luput kita sadari? Dulu ketika hujan turun deras, air tidak langsung mengalir ke sungai. Dia tertahan oleh lapisan tanah, akar pohon, dan vegetasi alami. Proses ini membuat air dilepas perlahan, sungai tidak meluap, dan tanah tidak mudah longsor. Namun ketika hutan mulai berkurang, sistem alami ini ikut rusak. Tanah menjadi keras, air hujan mengalir cepat, dan sungai menerima beban yang jauh lebih besar. Perkebunan sawit sering disebut sebagai penyebab utama, tapi penting untuk dipahami, sawit bukan tanaman yang sepenuhnya salah. Masalah muncul ketika sawit menggantikan hutan alami, terutama di daerah perbukitan dan daerah resapan air. Akar sawit relatif dangkal. Ia tidak mampu menahan tanah sekuat pohon hutan. Ketika hujan deras datang, tanah lebih mudah bergerak dan air mengalir tanpa hambatan. Sebelum sawit ditanam, seringkali hutan sudah ditebang terlebih dahulu. Penebangan ini tidak terlalu terlihat. Ia terjadi perlahan, jauh dari pusat perhatian kita. Kayu bernilai tinggi diambil, lalu lahan dibiarkan rusak tanpa pemulihan. Dalam kondisi seperti ini, hujan kecil pun bisa memicu bencana. Pembukaan lahan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu melibatkan kepentingan ekonomi. Ada pemodal, ada pengusaha, dan sistem perizinan yang kadang lemah. Sementara keuntungan berpindah tangan, resiko justru ditinggalkan di area sekitar. Masalah, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Goblok emang. Sebagian orang menyebut ini konspirasi, sebagian lain menyebutnya kelalaian. Namun hasil akhirnya sama, hutan hilang, bencana pun datang. Kadang tidak perlu ada rencana jahat, cukup pembiaran yang berlangsung lama, dan alam selalu membayar mahal. Hutan tidak bisa bicara, ia hanya memberi tanda lewat banjir, lewat longsor, lewat sungai yang meluap, dan lewat pemerintahan yang korup, dan seringkali menjadikan pusat hutan sebagai bisnis. Jika bencana terus berulang, mungkin masalahnya bukan hujan, tapi apa yang sudah kita hilangkan demi keutamaan, keduitan, dan kegilaan sesaat. Video ini bukan untuk menuduh, tapi pikirlah oleh kalian semua. Tapi untuk mengajak kita berpikir, karena ketika alam rusak, tidak ada bisnis yang benar-benar menang.